Nah, kritiknya dilontarkan oleh anggota Exco PSSI Haruna Sumitra terhadap coach atau pelatih Shin Tae-yong ini berujung panas. Tidak sedikit yang berpendapat di luar sana. Kritik ini cukup mengusik, namun memang sejatinya kritik ini bisa menjadi evaluasi agar kinerja dan prestasi menjadi lebih baik lagi. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Sudah bergabung malam hari ini melalui sambungan Zoom ada Bang Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Dan juga kita masih menanti sambungan dari Pak Haruna Sumitra, anggota Exco PSSI yang tadi sudah berjanji untuk berdiskusi atau ikut dalam diskusi kali ini. Kita masih coba untuk menghubungi Pak Haruna ya, Bang Akmal. Selamat malam, Bang Akmal. Selamat malam. Oke, Bang Akmal, ini lagi jadi perdebatan sekali nih. Harusnya mungkin kita memang meminta tanggapan dari Pak Haruna dulu, tapi belum tersambung sekarang. Saya akan minta tanggapan dari Bang Akmal. Bagaimana menanggapi apa yang sedang terjadi di sini? Bukan soal hashtag atau perang tagarnya, tapi bagaimana kontroversi pernyataan seorang anggota Exco PSSI terkait dengan evaluasi prestasi. Karena ya kalau kata Pak Haruna kan ya nggak ada yang beda dari pelatih sebelumnya, masih jadi runner up aja kok. Kalau saya melihat bukan suatu yang saya secara pribadi ya. Kenapa bukan suatu yang luar biasa? Karena Pak Haruna Sumitra ini sudah terbiasa menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi dan sensasional. Jadi bukan hal yang aneh gitu kan. Nah, menjadi tidak diterima oleh masyarakat karena disampaikan pada waktu dan momen yang salah. Kenapa di waktu dan momen yang salah? Karena saat ini masyarakat sedang begitu antusias dengan sosok Shin Tae-yong yang mampu setidaknya memberikan perubahan terhadap permainan tim nasional kita pada saat ini. Walaupun memang masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus dibenahi ke depan. Ini tidak lepas dari masih lemahnya juga kita dalam hal pembinaan pemain dan juga kompetisi kita yang belum baik. Jadi timnas yang kuat itu akan lahir dari pembinaan yang hebat dan juga kompetisi yang sehat. Selama dua hal ini belum bisa dibenahi dengan signifikan, maka kita agak sulit untuk meminta seperti apa yang dikatakan Pak Haruna, meminta prestasi. Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Haruna Sumitra dalam sebuah acara podcast, menurut saya beliau menyampaikan sesuatu di waktu yang tidak tepat dan di momen yang salah. Shin Tae-yong saat ini menjadi idola masyarakat Indonesia saat ini. Kalau ibarat drakor itu drama Korea, Shin Tae-yong ini sosok Lee Min Ho, atau kalau K-pop Jungkook lah di Indonesia yang sedang diidolakan. Nah, Pak Haruna juga harus bisa memposisikan diri karena apa? Pak Haruna posisinya kan bukan pengamat sepak bola, tapi posisinya sebagai pengurus PSSI, Komite Eksekutif PSSI, bahkan beliau adalah Komite Kompetisi PSSI. Jadi kalau beliau kemudian menagih prestasi tim nasional, maka beliau punya tanggung jawab untuk membenahi kompetisi sepak bolanya dulu gitu kan. Kalau kompetisi sepak bolanya belum sehat, bagaimana tim nasional kita bisa berprestasi? Nah, ini yang menurut saya menjadi problem. Yang kedua, problem yang paling besar dihadapi oleh PSSI saat ini adalah komunikasi PSSI dengan Shin Tae-yong itu sangat buruk. Dari mulai Shin Tae-yong dikontrak sampai saat ini gitu kan. Selalu ada problem yang tidak bisa dibenahi. Namun kemudian dimunculkan ke publik, di mana publik saat ini sangat merasa membutuhkan Shin Tae-yong untuk membenahi tim nasional kita yang banyak masalah. Nutrisinya lemah, suka makan gorengan, stamina lemah, kemudian juga kipernya dianggap seperti gedebong pisang yang kaku dan tidak reaksioner serta tidak banyak bicara. Yang terakhir, dribbling dan passing pemain kita lemah. Ini yang kemudian dibuka oleh Shin Tae-yong yang ingin dibenahi ke depannya. Jadi PSSI harus kemudian melihat situasi dan kondisi psikologi masyarakat saat ini yang melihat bahwa kita butuh proses untuk berprestasi. Semua butuh proses. Intinya sebelum mencapai ke prestasi itu, kalau tadi evaluasinya Bang Akmal, benahi dulu di dalamnya, internalnya, organisasinya, bagaimana kompetisinya dan lain sebagainya, begitu ya. Bang Akmal, kita juga sudah terhubung dengan Pak Haruna melalui sambungan telepon. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Haruna. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haruna sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini melalui sambungan Zoom. Pak Haruna juga sudah ada Bang Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Pak Haruna, jadi
Sekarang lagi panas sekali di timeline, di banyak media. Jadi apa yang dilontarkan Pak Haruna ini perihal target prestasi terhadap timnas, evaluasinya, memang dari pribadi atau memang evaluasi Exco PSSI? Jadi prosesnya itu kan sebetulnya proses di dalam rapat evaluasi bersama-sama STY. Di dalam rapat itu saya memberikan ilustrasi kepada STY bahwa ada banyak masalah yang disampaikan oleh STY yang ingin saya dalami, ingin kita dalami sebetulnya. Kita ingin mendalami sebetulnya persoalan-persoalan hambatan-hambatan apa sehingga kita tidak bisa punya prestasi yang signifikan yang hari ini kita tahu bahwa semua orang bilang bahwa runner up Indonesia itu ikut sertaan di AFF hanya runner up aja sampai 6 kali gitu. Dan kondisi seperti itu kita ingin dalami. Nah, dalam posisi saya mengatakan bahwa kita ini 6 kali runner up loh, bilang itu kan. Situasinya pada saat STY datang ini kan waktu itu situasi kita rapat Exco di Malaysia untuk memilih STY ini kan dengan ekspektasi yang tinggi bahwa pada saat itu kan Luis Milla lover kan luar biasa, pertahankan Luis Milla. Artinya dengan risiko PSSI memilih STY pada saat itu kan berarti punya ekspektasi yang lebih tinggi dari apa yang dicapai oleh Luis Milla pada saat itu kan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap mengapresiasi kerja STY dengan kompetisi kita berhenti 2 tahun. Kemudian ada bisa memanggil pemain dengan situasi seperti itu. Kita tetap mengapresiasi, tetapi selalu kita menerima informasi dari STY melalui media sosial maupun lewat statement-statement dia di luar bahwa ada kekurangan-kekurangan kita di di dalam sepak bola Indonesia. Dalam bahasa kita adalah ekosistem sepak bola. Ekosistem ini kan sebetulnya ekosistem sepak bola Indonesia itu tidak kompetisi dan ekosistem nasional. Nah, kita mengatakan bahwa STY membuat pernyataan seperti itu. Saya ingin mendorong bahwa STY ini adalah bagian daripada sepak bola Indonesia yang harus sama-sama memberikan otokritik kepada kita untuk pembenahan sebetulnya. Tujuan saya adalah di dalam itu adalah untuk mendalami itu kan gitu kan. Oke, jadi ini intinya baik Exco ataupun dari STY pun saling memberikan kritik ya kan. Kalau dari STY mungkin kritiknya tadi yang Pak Haruna sampaikan, mungkin salah satunya seperti bagaimana kondisi pemain, salah passing, itu salah satu dari yang sedikit banyak dikeluhkan. Nah, sementara itu dari Exco mengeluhkan prestasi yang sekarang sama saja dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Ya, nah Pak Haruna ini juga yang menjadi pertanyaan banyak pihak dan juga Mas Akmal tadi bahwa untuk menuju prestasi tentunya banyak hal yang dilakukan seperti harus membenahi internal dari PSSI sendiri, bagaimana kompetisi, kemudian dan lain sebagainya. Sehingga semua tidak ada yang instan, apalagi mungkin STY baru 2 tahun ada di Indonesia kurang lebih. Ya, kita setuju itu semua argumen yang diungkapkan Mas Akmal maupun argumen-argumen daripada STY kita setuju. Kita confirm dengan itu bahwa kita ini perlu pembenahan, kita perlu ada proses yang harus kita sama-sama benahi. Tetapi yang harus kita hadapi hari ini adalah tentu ada ekspektasi yang lebih terhadap STY ini kan begitu kan. Ketika kita memilih STY mengganti Luis Milla kepada STY kan tentu kita punya ekspektasi yang lebih. Disitulah kemudian mungkin STY itu tersinggung, mungkin lah. Tapi sampai hari ini saya belum bisa menerima poin apa yang membuat STY itu tersinggung. Bagi saya sebetulnya yang paling utama sekarang saya setuju komunikasi hari ini dengan STY sedang tidak baik-baik saja kan begitu kan. Oke, jadi mengakui bahwa komunikasi bersama STY tidak baik-baik saja, iya kan, sampai dengan saat ini. Oke, Pak Haruna, ekspektasi tadi yang Anda sampaikan, punya ekspektasi lebih ketika membawa STY bergabung dengan skuad Garuda kita. Tapi apakah tolak ukurnya harus melalui Piala AFF menjadi juara? Artinya kan perjalanannya masih panjang nih Pak Haruna ke depan. Yang perlu teman-teman ketahui atau mungkin pemirsa ketahui bahwa dipilihnya STY pada saat itu adalah ketika kita sama-sama tahu bahwa kita gagal di AFF tahun 2019 pada saat itu. Kita gagal dan kemudian
si Luis Milla tidak kita perpanjang, kemudian diganti oleh pelatih Bayangkara itu, kemudian hari itu kita pada situasi kita mengharapkan bahwa dengan dipilihnya STY ini punya ekspektasi yang lebih yang bisa melampaui daripada pelatih sebelumnya, kan begitu. Oke, saya akan minta Pak Haruna, kita tahan, saya akan minta tanggapan dari Bang Akmal. Bang Akmal, silakan. Berbicara mengenai ekspektasi, semua tentu punya ekspektasi, apalagi untuk merekrut seseorang yang punya kualitas sebesar STY. Nah, ini Pak Haruna juga tadi mengakui bahwa komunikasi dan keadaan saat ini bersama STY tidak baik-baik saja. Bagaimana Bang Akmal? Ya ini kan sebenarnya bagaimana kemudian mengontrak Sintayong, tapi kemudian di tengah perjalanannya komunikasi dengan Sintayong tidak bagus. Dari mulai awal saya cermati bagaimana Sintayong dengan PSSI selalu berbeda pendapat dalam berbagai hal sampai saat ini. Yang kedua adalah yang ingin saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Haruna kan menurut saya tadi itu hal yang biasa. Karena beliau memang selalu menyampaikan hal-hal yang di luar perkiraan orang, penuh kontroversi, kadang-kadang penuh sensasi. Jadi kalau saya berpendapat apa yang beliau sampaikan sebenarnya biasa-biasa aja. Menjadi luar biasa karena kondisi dan waktunya tidak tepat, di mana saat ini orang lagi sedang mengeluh-elukan Sintayong, kemudian berharap banyak akan ada muncul prestasi di bawah Sintayong, plus dengan pernyataan Pak Haruna yang mengatakan bahwa Sintayong ngambek ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya, orang kemudian masyarakat berpikir ini jangan-jangan tanda-tanda bahwa STY mau diberhentikan nih. Itu kan yang kemudian stigma yang muncul di masyarakat. Nah, ini yang kemudian menghadirkan polemik di masyarakat kita, sehingga PSSI tidak bisa menuntut Sintayong, istilah masyarakat seperti itu. Padahal kalau evaluasi itu menjadi hal yang biasa di mana-mana. Apalagi PSSI mengontrak Sintayong, kemudian melakukan evaluasi, dan itu hal yang wajar. Nah, masyarakat juga harus kita berikan pelajaran, jangan terlalu mendewakan misalnya Sintayong, karena itu bahaya kalau tidak ada evaluasi dalam struktur kepelatihan di tim nasional. Nah, permasalahannya adalah yang menyampaikan ini Pak Haruna gitu kan, yang di mata masyarakat dalam tanda kutip ya, mohon maaf, bahwa Pak Haruna ada stigma negatif di PSSI. Banyak orang yang kemudian terstigma negatif, yang dianggap masih punya stigma positif hanya ketua umum PSSI. Nah inilah yang kemudian jangan-jangan akan ada pergerakan melengsarkan Sintayong, sehingga kemudian masyarakat apalagi netizen langsung marah menerima pernyataan yang disampaikan oleh Pak Haruna. Kalau menurut saya pernyataannya biasa-biasa saja. Tambah marah, masyarakat kita kan sekarang makin jago gitu untuk data dan fakta. Nah yang disampaikan Pak Haruna ada beberapa data yang miss, yang kemudian membuat masyarakat Pak Haruna ini ngaco gitu kan dalam menyampaikan pendapatnya, sehingga dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Oke, Bang Akmal, tadi kan Anda katakan jangan-jangan ini menjadi sinyal untuk melengsarkan STY ya. Saya akan ke Pak Haruna. Pak Haruna, ini menjawab pertanyaan dugaan spekulasi. Jangan-jangan itu tadi, jangan-jangannya Bang Akmal, jangan-jangannya di timeline, di lini masa. Ini adalah salah satu sinyal untuk melengsarkan STY. Ini menjadi kekhawatiran. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan Pak Haruna itu biasa. Namanya juga kritik, namanya juga evaluasi. Itu memang diperlukan untuk membuat suatu tim bisa berprestasi atau mencetak prestasi yang lebih baik lagi tentunya. Ya, kalimat jangan-jangan itu kan jangan menurut saya kan. Jangan sampai STY diganti. Kalau jangan sampai STY diganti, itu sudah kita confirm, pastikan bahwa STY itu akan stay sampai sesuai dengan kontraknya tahun 2023. Kalau STY itu diberhentikan sekarang, akibat yang muncul itu bukan hanya persoalan progres dia, tetapi persoalan-persoalan yang menyangkut kontraknya dan lain sebagainya rumit, dan tidak mungkin PSSI itu mengganti STY dalam posisi tengah jalan seperti ini kan gitu kan. Kita masih berharap STY itu punya prestasi, punya piala yang betul-betul kita dipersembahkan untuk PSSI dan untuk bangsa Indonesia ini. Semua orang berharap itu kan, dan kita selalu ingin mendorong bahwa kalau dapat piala, yang hebat itu bukan pengurusnya, yang hebat pasti pelatihnya. Ketika kita mendorong itu sebetulnya memotivasi STY agar STY itu betul-betul bisa lebih fokus, dan persoalan-persoalannya itu yang kita dalami, persoalan-persoalan yang menghambat dia itu yang kita dalami, seperti komunikasi, seperti mungkin sinkronisasi dengan para pelatih Liga 1, yang tentu itu menjadi bagian-bagian yang harus kita
kita dalami di dalam evaluasi itu, sehingga tidak ada satupun pernyataan saya di dalam podcast maupun dalam pernyataan-pernyataan dimanapun saya mengkritik dalam rangka untuk membuli STY, memblame STY agar STY diganti, tidak ada sama sekali. Oke. Kan saya tetap mendukung bahwa STY itu akan stay sesuai dengan kontraknya sampai 2023. Kalau perlu diperpanjang aja kan begitu. Oke, kalau perlu diperpanjang saja. Oke, saya catat itu ya Pak Haruna, tidak akan berniat untuk memberhentikan, malah kalau perlu diperpanjang saja ya. Oke. Pak Haruna, apa yang terjadi kemarin ini kan artinya permasalahan tadi mensinkronisasi, kemudian membuat pola komunikasi yang harusnya selama ini mungkin menjadi kendala untuk ini bisa dibenahi. Nah, kemarin diskusi berakhir deadlock, artinya akan ada diskusi lagi? Jadi pernyataan saya deadlock itu lebih kepada bahwa pada hari itu diskusi belum tuntas. Rapat evaluasi belum tuntas karena STY ditunggu pesawat jam 4 sore. Waktu itu kita sudah sampai jam 2 sore, sehingga kita berhenti. Nah, kalimat berhenti itu yang saya katakan itu deadlock kan gitu kan. Okay. Jadi kalau ada orang mengistilahkan bahwa itu masih akan dilanjutkan, iya, memang masih akan dilanjutkan lagi dalam rapat evaluasi berikutnya. Karena masih banyak poin-poin yang perlu kita dalami. Lebih kepada otokritik kita, STY itu agar memberikan ilustrasi kepada kita apa yang sebetulnya harus kita lakukan untuk mensupport dia biar jadi juara. Itu saja sebetulnya yang kita dalami. Oke, karena hal ini juga dibantah oleh Pak Ketum ya, yang bilang bahwa evaluasinya lancar-lancar aja meskipun berakhir lebih cepat. Jadi tidak ada deadlock katanya Pak Haruna. Oke, saya kembali. Kalimat belum tuntas itu kan saya katakan deadlock kan begitu kan. Oke, saya akan kembali ke Bang Akmal. Bagaimana membereskan persoalan komunikasi, kemudian sinkronisasi ini, ya kan? Karena itu tadi tidak hanya karena seorang STY, seorang atau exco PSSI atau ketum atau para pemain seorang. Ini adalah melibatkan banyak pihak, ya kan tentunya, yang sama-sama punya tujuan yang baik untuk membawa sepak bola Indonesia lebih baik lagi, ya kan, ke depannya dengan prestasi-prestasi yang luar biasa, Bang Akmal. Ya, sampai sekarang sampaikan kepada Presiden Mas Said kali. Halo, Bang Akmal, mohon maaf, nampaknya suara Anda putus-putus, jadi tidak bisa saya dengar jelas, Bang Akmal. Ya. Ya, silakan Bang Akmal, coba. Boleh dicoba lagi. Berapa kali bahkan pada workshop Itu bagaimana pola komunikasi yang disampaikan ya sampai kepada masyarakat dengan baik. Artinya PSSI tidak memungkinkan diri secara yang kompeten menyampaikan pesan-pesan yang menjadi PSSI. Nah, ini yang kemudian problem selalu di masyarakat kita. Sebagai contoh misalnya podcast Pak Haruna kan sebenarnya biasa-biasa saja kalau menurut saya. Menjadi luar biasa karena ada cara komunikasi yang disampaikan Pak Haruna dengan gayanya yang orang belum pernah mungkin menganggap wah ngomong apa ini. Tapi hal biasa, cuma misalnya istilah deadlock ditanggapi oleh masyarakat seperti halnya deadlock dalam arti yang pada umumnya bahwa ini terjadi ada tidak kesepakatan di dalamnya. Yang kedua, Pak Haruna menyampaikan misalnya saya ngambek gitu kan. Nah ini kan langsung kemudian masyarakat itu kepada Pak STY Pak Haruna yang memunculkan pendapat beragam masyarakat yang pada gilirannya ya mereka di Pak Haruna niatnya untuk mengevaluasi dan mengkritisi, pada gilirannya akhirnya yang didapat adalah karena bahasa yang digunakan sampai dengan ke masyarakat dengan baik. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Haruna. Pak Haruna, kontrak masih tersisa berarti kurang lebih sekitar kurang dari 2 tahun. Apa yang diharapkan dari Exco terhadap pelatih Shin Tae-yong, ya kan? Kalau memang kita berbicara mengenai prestasi, dan satu lagi untuk membawa gelar prestasi atau gelar juara ini kan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak atau dua pihak, tapi ini kan kerja bersama. Apa yang bisa PSSI lakukan juga untuk mendukung Indonesia, tim kita bisa
membawa gelar juara dan Itulah yang ingin kita dalami dari SBY, sehingga konteks kita di dalam berdiskusi itu agar dipahami secara dalam bahwa kita itu ingin menggali sebetulnya untuk mencapai Anda dapat piala di tahun depan itu apa, kan gitu kan? Apa yang perlu kita siapkan? Kompetisi harus berhenti, atau kompetisi ini harus jalan, atau kompetisi dengan pola seperti ini, atau bagaimana, kan gitu kan? Ini yang harus kita dalami, sehingga kita perlu sinkronisasi antara pelatih tim nasional itu dengan PSSI dalam menyusun program maupun jadwal kompetisi itu, kan gitu kan? Dan kita pahami betul gitu loh. Iya, ketika nanti diskusi itu kita mensupport agar STY tahun depan itu dapat piala. Kalau dia dapat piala usia 23, dapat AFF tahun 2002, kan kita semua akan bangga dan pasti akan lebih mengeluh-elukan STY lagi, kan begitu. Baik. Dengan nantinya ada diskusi dengan STY, artinya PSSI siap untuk mengakomodir, untuk berdiskusi, ya kan, tidak tutup mata, tutup kuping, tutup telinga, sehingga bisa mencapai kesepakatan bersama, saling mencapai kesepakatan bersama, begitu ya Pak Haruna ya? Itu saya pastikan kalau kemudian ada input yang konstruktif dari STY, tidak lewat media sosial, tidak lewat mekanisme yang tidak kita kita sepakati, tentu kita akan pasti menjadi input yang luar biasa, karena STY kita anggap sebagai bagian sepak bola Indonesia ini, kan gitu kan. Baik. Kita akan tunggu seperti apa. Mudah-mudahan evaluasi ini tidak lagi berujung debat panas, ya kan? Karena yang kita harapkan bukan hanya debat-debat saja, bagaimana konkretnya, bagaimana timnas kita Indonesia Squad Garuda bisa mencetak prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa itu tadi ya. Terima kasih Pak Haruna Sumitra dan juga Bang Akmal Marhali sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Amin.